nggak sih merasa kalau pemupukan modern itu makin lama makin ribet, makin mahal, dan rasanya kok makin jauh ya dari yang seharusnya? Nah, kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian. Hari ini kita coba mundur sedikit, kembali ke akar-akar filosofi Jedam. Kita akan lihat gimana alam itu sebenarnya udah nyiapin semua nutrisi yang kita butuhkan. Dan bagian terbaiknya, semuanya gratis. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Kenapa sih pemupukan sekarang ini kok rasanya susah banget? Sejak kapan kita harus jadi ahli kimia cuma buat nanam sesuatu? Apa benar ini satu-satunya jalan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang bikin banyak petani jadi pusing. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Dan disinilah kita masuk ke inti masalahnya, misteri besar pupuk NPK modern. Kita kan selalu diajarin buat mikir terkotak-kotak ya, tambah ini buat daun, tambah itu buat buah. Tapi sadar nggak kalau semua ini tuh bukan kebetulan? Ini adalah sebuah sistem yang sengaja dirancang dan ya dipromosikan demi keuntungan pihak tertentu. Plannya kan kedengerannya keren banget ya, sangat ilmiah, sangat meyakinkan. Tambahkan nitrogen untuk pertumbuhan, kasih fosfor biar berbunga, jangan lupa kalium untuk kekuatan. Kita semua udah ngikutin resep ini kan? Tapi coba lihat hasilnya. Setelah puluhan tahun kita coba-coba, formula sempurna itu ternyata ya nggak pernah ada. Selalu aja ada yang kurang, selalu aja ada masalah baru. Dan ini dia nih, kebenaran yang paling penting. Coba deh pikirin sebentar. Pernah nggak Anda lihat di hutan, ada pohon yang hari Senin dikasih pupuk nitrogen, terus hari Jumat dikasih fosfor? Ya nggak pernah lah, metode super ribet ini tuh 100% buatan manusia. Sebuah sistem yang jujur aja bikin kita lupa gimana cara bumi ini bekerja. Masalahnya, sistem ini tuh bukan cuma susah, tapi juga merusak. Ada biaya tersembunyi yang nggak pernah kita lihat di label harga. Dan sayangnya, yang bayar biaya itu, ya alam kita sendiri. Coba deh lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, kita punya sistem modern yang kompleks, mahal, dan pelan-pelan membunuh semua kehidupan di dalam tanah. Nah, di sisi lain kita punya caranya alam, simple, mandiri, dan secara alami terus-menerus membangun kesuburan. Nggak usah jadi ilmuwan deh, kita semua juga tahu kan mana yang lebih masuk akal. Kutipan ini, wah, benar-benar kayak tamparan. Teknologi ini ternyata nggak pernah dibuat untuk petani. Apalagi buat alam. Ini tuh cuma mesin penghasil uang buat segelintir perusahaan raksasa. Tujuan utama mereka itu profit, titik. Bukan panen kita, bukan juga kesehatan tanah kita. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, kita beralih ke solusinya. Dan guru terbaik kita yang paling bijaksana, ya alam itu sendiri. Yuk, kita intip gimana caranya alam menyelesaikan teka-teki pemupukan ini dengan, ya, sempurna. Coba bayangin sebuah pohon di hutan. Akarnya itu pinter banget. Dia nyerap nutrisi pilihan dari tanah, terus dikumpulin di setiap daunnya. Nah, pas waktunya tiba, daun-daun itu jatuh balik lagi ke tanah. Pelan-pelan mereka terurai jadi pupuk paling sempurna yang bisa kita bayangin. Dibuat khusus untuk pohon itu. Ini siklus yang mandiri, sempurna tanpa perlu campur tangan kita sedikit pun. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, kekuatannya luar biasa. Alam bikin pupuknya sendiri dan hasilnya hutan-hutan lebat yang suburnya gak ada habisnya. Ini bukan cuma teori di buku, ini bukti nyata yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya sekarang, oke, keren. Tapi gimana caranya kita bawa keajaiban ini ke kebun atau sawah kita? Nah, jawabannya ada di Jadam. Jadam ini adalah filosofi yang nerjemahin semua kearifan alam tadi jadi langkah-langkah yang praktis yang bisa kita semua lakuin. Sekarang kita bongkar salah satu mitos paling besar. Anda pasti sering dengar kan? Jangan balikin sisa tanaman ke tanah loh, nanti jadi sarang virus dan penyakit. Nasihat dari para pakar ini diulang-ulang terus, sampai-sampai petani jadi takut ngelakuin hal yang paling alami sedunia. Kenyataannya gimana? Klaim itu cuma tipuan. Betul, sebuah trik supaya kita terus-terusan beli produk mereka. Padahal faktanya, begitu Anda mulai niru alam, balikin lagi semua sisa tanaman ke tanah, Anda bakal lihat sendiri keajaibannya terjadi. Terus gimana caranya? Gampang banget. Pertama, setelah panen, semua sisa tanamannya balikin lagi ke tanah. Anggap aja itu pupuk khusus yang dibuat untuk lahan Anda. Kedua, manfaatin rumput di sekitar. Kalau rumput aja bisa tumbuh subur, berarti tanah Anda udah bagus. Terus tambahin sedikit kotoran hewan pemakan rumput atau kompos buatan sendiri, dan buat sentuhan akhir, untuk mineralnya, cukup kasih sedikit air laut atau garam. Hampir semuanya gratis kan? Dan 100% alami.
Jadi, kuncinya cuma satu dan sederhana banget. Kasih makan tanah dengan apa yang tumbuh di atasnya. Balikin lagi material yang mirip sama tanaman Anda. Kalau Anda lakuin ini terus-menerus, NPK itu bakal seimbang dengan sendirinya. Nggak mungkin salah. Dan biayanya, ya, hampir nol. Pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal teknik bertani loh. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal kemerdekaan. Kemerdekaan petani dari sistem yang selama ini cuma nguras kantong dan ngerusak alam. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, cukup ini aja. Semua rahasia pemupukan yang selama ini kita cari-cari, itu udah ada di alam, udah tersedia. Begitu kita berhenti ngelawan alam dan mulai ngikutin alurnya, pertanian jadi jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan yang paling penting, jauh lebih memuaskan. Dan kutipan ini benar-benar jadi panggilannya, sebuah seruan buat kita semua, para petani, untuk merdeka dari ketergantungan sama produk-produk komersial. Inilah jalan yang sesungguhnya menuju kemandirian. Ternyata, jalan menuju kemerdekaan itu nggak rumit, nggak mahal, dan ada persis di depan mata kita. Jadi, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda. Siapkah Anda menempuh jalan itu?